Halo cerita horor. Di sini aku menceritain kejadianku waktu kos. Cerita ini sekitar tahun 2011. Cerita ini saya alami sama teman satu kos kala itu. Waktu awal pindah semua ngerasa ada yang ganjil. Waktu masuk kos saya bertemu seorang senior kosan. Sebut saya Mbak Diye. Beliau security di mall dekat kos. Dia seorang yang bisa melihat hal-hal tersebut. Awalnya nggak terlalu begitu percaya sama Mbak Diye karena beliau tiba-tiba bilang, di sini yang ngekos memang cuma beberapa manusia, tapi ada makhluk lain. Ada beberapa pocong, beberapa tuyul, dan satu kunti. Saya pikir beliau bercanda, tapi udah merinding. Ah, guyon mbak ini, saya bilang begitu. Mbak Dewi bilang, aku ngasih tahu kamu biar nggak kaget kalau diganggu. Soalnya nggak banget kalau diganggu kunti. Soalnya kunti itu pengen kenalan sama kamu. Malamnya masih aman meski berasa sepi banget di kosan. Nah, malamnya ketemu Mbak D lagi di ruang TV. Beliau ngelanjutin lagi bahas dia, Kunti maksudnya. Ada di belakang kamu, Mbak D bilang kayak gitu. Tiba-tiba gordeng sebelah Mbak D itu tertutup sendiri kayak ada yang narik. Dari situ saya percaya Mbak D benar-benar bisa melihat dan komunikasi makhluk halus. Mbak D bilang ke saya, percaya kan sekarang? Aku jawab, iya mbak. Lanjut lagi dia menerangkan bahwa dua pocong berada di pohon mangga besar, kunti ada di kamar kos paling ujung, dan tuyul berada di bawah lampu tengah. Setelah kejadian itu, karena saya takut tiap malam sekitar jam 8 gak berani nonton televisi sendiri. Saya telepon teman asik ngobrol sekitar setengah jam. Telepon dengar batu diketok-ketok di tembok, tuk tuk tuk. Awalnya saya biarin, mungkin orang iseng. Lama-lama saya bercandain, usil mbak. Seketika diam. Berapa waktu lagi bunyi. Akhirnya saya nengok, tapi gak ada siapa-siapa di luar. Berhenti mainan batu. Kerannya nyala sendiri. Masih saya pikir itu orang. Tak lihat belum ada jam 9. Dan jam segitu anak-anak belum pulang kerja. Gak merinding sih, cuma takut. Gak lama ada Mbak ER datang. Saya tanya, Mbak, kerannya rusak ya? Gak rusak, emang suka begitu ada yang jahil. Aduh, ini kayaknya mereka emang udah biasa ya. Aku dalam hati bilang kayak gitu. Berapa minggu awal kos di sana, tidur kayak diawasin dan gak nyaman. Jadi biasa tidur setelah jam 4 dan sholat subuh karena di situ kos temannya Pak Bos tempat saya kerja. Saya nggak enak mau pindah kos kalau saya ketiduran sebelum jam 12 malam. Saya ngerasa ada yang mijitin jempol kaki, dan kadang tangan di sela jari jempol ada yang mijit. Mesti nggak kerasa, tapi kerasa sering tidur nggak pulas. Kalau ketemu Mbak D lagi mau cerita, sayangnya Mbak D kos kalau jatah shiftnya ganti. Malam Jumat saya tidur jam 2 tapi masih kayak biasa tidur kayak ayam. Saya ngerasain lagi pijit jempol tangan ini. Saya penasaran, buka mata pelan-pelan, dan saat itu pertama kalinya saya lihat seseorang jangkung, rambut menutupi wajahnya. Meski takut gak bisa gerak, saya baca doa dalam hati dan sesuatu itu hilang. Oh iya, ada cerita yang lupa. Ada teman kos yang sedikit sombong awalnya. Dia AY, dia sering banget mengganggu. Pulang dari Seragen dicekek sampai kesurupan di tempat kerja. Mbak D bilang Mbak Kunti tidak suka orang cantik juga sombong. Makanya AY sering banget kesurupan dan diganggu. Gak lama setelah itu ada anak-anak kos PKL. Ada 6 orang, aturan kos tidak boleh masuk pakai alas kaki. Waktu anak PKL pulang kos siang sekitar jam 2, saya dan teman-teman lihat rombongan anak kos yang aneh. Yang lain pakai meja putih, ada satu anak pakai tank top merah, rambut panjang cantik, sepatu heel dipakai. Kalau yang lain ditenteng, sepatunya masuk ke arah toilet. Kemudian saya sama teman-teman tegur, Dek bilangin ya ke temennya jangan masuk pakai alas kaki. Teman yang mana itu balik tanya, yang pakai tank top merah, Mbak, temanku pakai kemeja putih semua, mungkin itu Mbak yang di kamar belakang. Enggak kok, kamar belakang cuma ada Mbak kasir dan rambutnya sebahu, enggak panjang.
Kami bertiga pun penasaran, kemudian cek semua kamar kos dan nggak ada. Jadi bahan rasan-rasan kami, kalau tadi bukan manusia berarti siapa? Apa itu Mbak Kunti? Kalau iya cantik. Nah terus lagi, waktu kan saya pulang dari Jakarta sekitar jam 2 pagi dan kunci kamar saya titipkan di kos. Terpaksa saya tidur di kamar belakang milik teman yang kebetulan kunci kamar di atas pintu. Saat itu cuma ada saya sendirian, yang lain sudah pindah kos, tinggal ada kami bertiga. Yang 2 orang pulang karena biasanya Senin pagi berangkat di rumah masing-masing. Saya nyalain TV dan sempat bilang, Mbak, Mas, Dek, kakak yang di sini kalau mau datang jangan ngagetin. Maksudnya jangan jangan tiba-tiba ngagetin gitulah, nanti saya pingsan. Baru mau merem, belum pulas, remote udah ditarik dijadiin rebutan. Saya pun cerita sama teman-teman, tapi karena sudah biasa jadi bahan guyonan, hari lainnya gantian mbak-mbak kamar belakang yang ketakutan. Ada yang lewat di depan TV, kalau masuk semua di kamar saya. Akhirnya semua tidur di kamar saya. Saat itu lapor sama Pak Kos, tapi jawabannya ya gitulah, gak percaya, atau mungkin tahu tapi biar gak semakin takut. Udah beberapa waktu karena ada teman kos tidur sekamar yang Mbak Aye itu sombong, biasanya menyendiri akhir cerita dan tidur di kamarku, kan sering diganggu. Mbak Aye kalau habis sholat, kalau mau tidur kayak ada yang jatuh dari atas, terus dia kaget bisa teriak. Dan akhirnya Mbak Aye pindah kos juga, tapi ada anak lama yang balik ke kos. Ini aku pernah mimpi, tapi nggak tahu sih ada hubungannya atau enggak. Aku tuh pernah mimpi kalau ada yang ngetuk-ngetuk pintu. Aku nggak kenal siapa dia, tapi dia bilang, Mbak, aku pamit sikik yo, aku raiso ning kene meneh. Terus aku jawab, lah kok lunga kabeh, aku melu. Terus dia jawab, ojo Mbak, raiso melu aku. Kemudian saya bangun dari mimpi saya, tapi setelah itu kos berasa asri banget, sepi tapi gak serem, gak kayak biasanya. Pikiran saya, apa Pak Kos akhirnya bikin selamatan untuk kosan. Oh iya, kata Mbak Deye, kos itu berhantu bukan karena bekas makam, tapi karena makhluk itu buangan. Akhirnya Mbak Deye cerita lengkap. Mbak pun meninggal kenapa? Ada juga sih cerita Mbak Deye dan pengalaman Mbak Deye yang semuanya yang serumah bisa lihat makhluk gaib. Nah dari situ juga saya jadi nggak begitu penakut. Jadi kadang suka parno, tapi ya tetap aja nggak sampai lari jerit-jerit